tahu, nggak bisa, cuma sekedar gara-gara, gue malu sih nanya ke situ. Kalau misalnya memang malu buat nanya, ya buku banyak, di internet banyak yang gratis. Sampai saat ini juga saya sering kok nyari-nyari iseng gitu, ada nggak ya buku foto yang gratis? Ada nggak ya, bisa nggak ya download buku foto yang gratisan di mana gitu ya? Atau enggak, kalau sekarang tuh lebih dipermudah lagi, jadi ada di YouTube itu tuh ada channel di mana kalau dia tuh suka membacain buku di foto, direkam gitu. Jadi kita seolah-olah kayak lagi baca buku juga, baca buku foto. Jadi emang kayak zaman sekarang tuh kayak dimudahin banget. Yang penting tuh yang penting tuh kalian mau cari aksesnya aja, yang penting kalian mau belajarnya, jemput ilmunya, bukan gara-gara terbatas deh kayaknya. Saya ngalamin di masa saya belum ada internet. Internet tuh waktu itu cuma ada Yahoo Messenger sama Kaskus kalau ke warnet. Bayangin nggak? Aku tuh kalau nyari ilmu dulu harus ke warnet. Itu sambil diem-diem dari orang tua, karena orang tua dulu berpikir kalau warnet itu tempat orang nakal. Jadi kalau misalnya aku dulu nggak sekeras kepala itu dan nggak secinta itu sama dunia visual, ya kayaknya sih bakal runtuh-runtuh juga sih. Ya kalau itu pilihan sih ya, kayak misalnya ada yang merasa cukup di dunia fotografi sampai segini dan dia akhirnya pergi, atau ada yang ngerasa cuman, "Ah, moto mah cuman gini aja," terus dia akhirnya pergi gitu ya. Ya berarti emang dia nggak secinta itu aja sama dunia fotografi, nggak secinta itu juga dengan dunia visual, makanya dia akhirnya pergi gitu, ngelepasin. Oke, Ini cuman Becil. gara-gara masalah endurance aja. Oke, Mhm. sebenarnya aku masih banyak pengen nanya nih, tapi aku nggak mau rakus ya. Buat teman-teman yang mau nanya, terserah Ya nih boleh ya, lah ya. mau nulis ke chat atau nyalain audionya silahkan. Sesi kita masih lama, jangan malu-malu karena ini aku yakin banget materinya sangat baru buat aku dan teman-teman juga. Jadi jangan malu-malu. Dipersilahkan dulu bagi teman-teman nih yang mau nanya. Silahkan, boleh di chat atau dinyalain mikrofonnya. Sekalian videonya juga nyalain juga boleh, biar kelihatan orangnya siapa. Oke, silahkan. Wait. Oke, belum ada yang mau nanya. Aku malah lupa ngomongin Kak, soal ruminasi itu ya. Oke, oh iya. Oke, mau nanya dulu boleh nggak? oke. Boleh, Silahkan. kenapa? Boleh. Tapi ini Hmm. nggak dinyalain kameranya, aku lagi mimisan. Ya, Oh, nggak apa-apa, it's okay. hati-hati. Oke. Silahkan Kak, Ranti. ini apa? Jadi aku yang pertama-tama makasih gitu ya udah dikasih kesempatan dan salut banget gitu sama kalian yang udah prepare event online ini. Sama kakak-kakak juga gitu yang salut banget lah gitu ilmu fotografinya udah cukup tinggi gitu kalau dari pandangan aku. Aku suka moto itu kan dari kecil tapi nggak sadar gitu kalau misalnya itu tuh udah hobi yang nyantol banget sama aku sampai sekarang lanjut motoin ini itu tiba-tiba tuh redup gitu gara-gara orang tuh kesana sini ngomongin komersial gitu. Jadi orang-orang tuh kayak nganggep foto itu hanya cuma buat cari uang dan jadinya aku tuh redup karena lingkungan lingkungan tuh kayak seolah-olah menuntut aku buat fotografi itu sama dengan buat cari uang gitu. Nah buat apa ya namanya buat biar si hobi aku dalam foto itu yang benar-benar motret itu biar bersinar kembali itu gimana gitu. Tadi namanya siapa? Sebenarnya sih Tadi namanya Ranti siapa? Ranti ya? Oke, Ranti. Oke. Udah? Atau ada lagi? karena Aku tekanan-tekanannya itu gitu. tekanan kamu harus menghasilkan uang dari foto.
bukan tekanan orang-orangnya gitu yang kayak setiap hari tuh pasti ada aja yang nanya, "Kamu tuh fotografi sebenarnya buat apa?" gitu. Jadi makin ke situ jadi kayak stres gitu. Seenggaknya mungkin Oh, pertanyaannya lebih diganti ke ini kali ya, gitu. biar bisa Itu mama kamu yang nanya ya? enggak Itu cuma mama, sampai tetangga, sampai temen, oke, aku akan bahkan cerita dari sesama yang bidang orang yang yang lain suka ya, fotografi juga bukan gitu. Yang emang dia fokusnya di komersil ini gitu. aku akan kasih pandangan tapi bukan sebagai orang yang visual ya. Apa yang mereka lakuin itu, jadi kayak misalnya si yang tadi yang kamu bilang ada yang ini kenapa nggak ini bisa menghasilkan uang atau enggak sih gitu. Itu terjadi tidak hanya di fotografi kok. Bahkan saya dulu pas memilih jurusan komunikasi, semua orang mempertanyakan nanti saya kerja jadi apa? Nanti kalau nyari duit kayak gimana? Ngapain sih lo mempelajari komunikasi? Kan kita udah bisa berkomunikasi. Gitu. Serius, dulu aku dipertanyakan oleh semua orang, walaupun aku lulusan universitas yang lumayan di Indonesia ini, cuman gara-gara jurusannya komunikasi, semua orang mempertanyakan, nanti kalau aku kerja, aku bakal kerja apaan? Cara menghasilkan uangnya gimana? Kayaknya kamu gak akan sukses deh di situ. Ditambah lagi suka fotografi kan, perempuan lagi. Wah gila, itu dikasih di seksisnya tuh ya parah. Bahkan orang tuaku aja mengseksiskan diriku. Mama aku aja sering bilang gini dong. Kamu kalau mau beli kamera pakai uang sendiri ya. Mama tuh nggak mau ngebiayain buat hal yang sia-sia aja. Gila itu dulu sering banget. Dan dulu tuh motret itu kayak dilarang, kayak apa ya? Udahlah jangan motret, belajar aja, ngapain sih? Itu benar-benar rasanya tuh sakit banget ya. Kenapa? Karena orang-orang yang aku harapkan untuk mendukung aku, tapi mereka tidak mendukung. Terutama dari pihak keluarga besar. Kayak keluargaku orang Palembang ya, sorry. Kalau orang Palembang itu besar banget ya. Punya anak tuh satu anak 8 gitu kan ya. Terus anak pinak ini tuh beranak pinak gitu. Dan anak pinak ini kan menikah ya. Lalu mereka beranak pinak kembali. Jadi mereka tuh beranak pinak banyak banget gitu. Jadi keluargaku tuh beranak pinaknya tuh banyak gitu. Sampai kadang nggak hafal ini tuh siapa gitu. Beranak pinaknya tuh banyak, lalu mereka ditekankan satu hal kalau misalnya berhasil itu harus banyak uangnya, hasilnya tuh kalau nggak PNS, dokter, insinyur, ya kayak gitu lah. Standarannya lah gitu. Jadi kalau misalnya aku ngambil komunikasi, ngambil jadi fotografer, udah dijudge. Dan kebetulan adik aku yang kedua ini, dia ngambilnya seni, makin. Padahal dia masuknya, bayangin deh, jadi keluargaku tuh udah keluarga nyengko. Jadi adik-beradik aku tuh, keluargaku tuh menyengko semua gitu. Yang lainnya PNS, kementerian mana gitu kan. Nah, aku komunikasi, adik aku seniman, adikku tuh seniman. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama adik aku tuh bentuknya tuh adalah mukanya sama seperti aku, tapi secara tidak sengaja saya launching buku saya dibeli sama banyak orang, dan bukunya di fitur gitu di satu akun apa ya, aku jadi lupa deh. Pokoknya photobook kolektif tapi di luar negeri. Nah itu aku lupa karena waktu itu tuh sempat kayak heboh banget kayak karena aku benar-benar nggak menyangka orang-orang yang tidak terduga mereka tuh benar-benar mendukung aku buat ayo Fresh kamu tuh bisa bikin buku. Dan ini orang-orang yang tidak terduga. Yang malah yang mendukung itu benar-benar bukan dari pihak keluarga atau pihak teman-teman yang satu circle sering main, tapi benar-benar teman-teman yang
tidak terduga gitu. Ternyata kitanya doang yang nggak peka sama lingkungan kita ternyata. Kalau misalnya tuh orang baik itu di sekitar kita yang mau mendukung kita tuh banyak, dan kita nggak harus mikirin orang yang nggak suka sama kita. Kalau dia nggak mau dukung kita ya udah, buang, nggak usah pikirin. Karena kan dia juga nggak mikirin kita sebenarnya, dia cuma asal bunyi kok. Kalau misalnya ada biar fotografinya berkembang. Kalau misalnya kamu merasa sampai saat ini redup terus, ya udah jangan dipaksain. Tapi kalau emang kamu secinta itu sama dunia fotografi, kamu juga akan kembali lagi ke sana. Karena ya kalau saya sendiri sih fotografi itu menyelamatkan diri saya. Karena satu-satunya yang nggak pernah ninggalin saya fotografi. Ya kecuali saya meninggalkan fotografi ya. Tapi Benar sih, benar. Kenyataannya fotografi nggak pernah ninggalin gue tuh. Tetap selalu ada di sini, tetap curhat, bisa bercerita, bisa kayak fotografi tuh kamera tuh kok aku kadang-kadang nganggep tuh kamera tuh teman. Bisa ngomong, bicara nih. Benar-benar kayak seolah-olah mereka tuh dimanusiakan gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa masih redup sampai saat ini, ya udah. Dan kalau redup terus gak pernah nyala lagi, ya mungkin emang kamu tidak di situ aja. Dunia kamu tuh bukan di situ sebenarnya. Kamu tuh nggak secinta itu dengan fotografi. Mungkin kamu cinta di dunia yang lain. Bisa di menulis, bisa tiba-tiba kamu pelukis, penari, mungkin kan nggak tahu. Karena juga itu fotografi tuh kadang-kadang kayak apa ya? Aku banyak mengalami hal-hal yang aneh gitu, kayak tiba-tiba launching buku, tiba-tiba diundang kemana gitu, tiba-tiba kenal ini, tiba-tiba kenal itu benar-benar dari fotografi, benar-benar aneh lah. Kayak bisa terjadi hal-hal yang aneh cuma gara-gara fotografi. Oke, gimana Ranti? Gitu ya, Ranti. Boleh aku nambahin nggak? Boleh. Boleh. Kemarin aku sempat baca buku Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Nah, itu aku juga udah. Nah, itu bagus banget kan, ada dari filsafat Stoik. Di situ kan dibilangin semua yang terjadi, prasangka orang, sedih orang, apapun itu kan di luar kendali kita ya. Benar nggak? Nah, kita tuh yang terpenting, aku bukan orang psikolog nih ya, cuma dari pandangan aja, dan nyambung dari yang Presel tadi, mencoba nyimpulin dan aku share lagi. Kita itu yang namanya berkarya, tentu lakuin satu hal yang menyenangkan kan. Kalau memang kita nggak suka komersil, ya kita harus ngapain maksa dengan komersil gitu. Aku dulu sehari-hari kerjanya di bidang komersil, tapi berkaryanya dulu bareng-bareng Presil kan sama teman-teman. Berkaryanya di situ, yang komersil, tapi nggak prioritas. Nah, sekarang tinggal pilihan sih, mau kita yang mana gitu. Jadi, kalau aku tuh sering kampanye berkarya sukarya. Nah, itu tagline yang sering aku pakai. Berkarya sukarya itu maksudnya kita berkarya dengan apa yang kita suka gitu. Nikmati aja prosesnya. Yang terpenting kita nggak merugikan orang lain, ya udah, lakuin aja. Terus kita berkarya itu buat apa dulu nih? Nah, itu dia. Kalau di Persil kan bikinnya kayak jurnal kan sebenarnya, itu ada perjalanan hidupnya di situ. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan Ranti juga bisa nyambung sama pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf barusan aku close, jadi kira-kira pertanyaannya, kalau nggak salah gimana sih caranya Kak Presil supaya bisa berfotografi dengan story? Kalau aku boleh nangkep, mungkin ini maksudnya lebih ke visual. Aku mau nambahin dikit foto story ya. Sebenarnya tuh foto story tuh nggak bisa dibilang ini ya mudah. Itu tuh kamu tuh kalau misalnya udah belajar, udah mau buat foto story, artinya kamu tuh udah menguasai fondasi-fondasi dari si ilmu ini. Jadi foto story itu tuh dibangun dari berbagai macam ilmu. Kayak mulai dari kamu harus bisa kamu memahami memotret itu kamu udah paham ya, kamu udah tahu nilai-nilai estetik dalam memotret, kamu udah paham teknis-teknisnya. Terus yang kedua, kamu paham mengenai fitur menulis. Kamu tuh udah tahu cara bercerita, pola bercerita, kamu tuh udah paham. Jadi cari dulu ilmu ini, maksudnya sabar-sabar aja sih. Kalau bikin foto story itu memang lama prosesnya. Pertama kamu harus belajar dulu. Banyak fondasi-fondasi gitu. Dan yang kedua tuh kayak tadi literasi visual. Kenapa kalau bikin foto story kita harus ada literasi visual?
Ini supaya kita mengerti ilmu-ilmunya. Di literasi visual tuh ada semiotika, ada macam-macam gitu. Dan ilmu ini tuh buat kayak dari per kata-kata itu jadi bisa seolah-olah jadi visual. Jadi kayak misalnya kita ngelihat satu produk nih, kenapa produknya kayak gini, ini tuh pasti ada pesannya. Nah, foto story itu seperti itu, kalau kamu udah punya ceritanya bagus nih, kamu udah punya pola pemikiran yang baik, terus ada pola penulisan yang baik, terus nanti kamu masuk ke bidang, ini tuh saya karena mau bikin cerita seperti ini, saya harus visualkannya seperti ini. Nah, cara mengkode apa ya, gimana sih, kayak nge-translate dari kata-kata menjadi visual, itu tuh ada ilmunya lagi. Salah satunya tuh ilmu mengerti kevisualan itu sendiri, kayak semiotika, dan itu kayak gitu-gitu tuh nggak bisa kita pelajari dalam waktu setahun sebenarnya. Karena proses berpikir kita sangat diuji saat kita lagi memahami teori-teorinya. Kalau misalnya mau foto story, yang aku saranin adalah pelan-pelan. Kamu kumpulin foto-foto kamu, terus kamu mengerti dulu diri kamu sendiri. Yang tadi kayak ada proses kayak pemahaman diri itu salah satu pengolahan rasa gitu. Dimana nanti kalau kamu udah tahu olah rasa kamu sendiri, kamu tahu juga gimana cara kamu berkarya. Kalau kamu udah benar-benar memahami diri sendiri juga, kamu tahu kamu tuh harus ngebawa karya-karya kamu tuh seperti apa. Walaupun kamu misalnya meniru karya orang lain, tapi kamu tuh bisa ngemodifikasiin, karena kamu udah bisa mengolah rasanya. Jadi nggak bisa dibilang, pokoknya kalau foto story itu menurutku udah ilmu tingkat tingginya. Kamu banyaklah pondasi-pondasi yang harus didirikan saat kamu membuat foto story. Bukan yang paling benar adalah ya kamu harus sabar sama diri kamu sendiri, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, kumpulin foto, banyak baca, banyak referensi, banyak mendengarkan cerita, empati sama lingkungan kamu, dan udah aja. Tapi kalau kita mulai buat olah rasa, terus kita berempati sama orang ini juga, memahami kondisinya gitu, itu akan berbeda lagi, hasil fotonya akan lebih bagus lagi. Sabar sama diri sendiri, jangan mau diburu-buru cuman gara-gara ada orang lain udah bikin story. Sabar dulu aja. Jadi ya pelan-pelan aja gitu, karena proses saya aja, saya tuh bikin satu buku itu 7 tahun. Motret, mikir, ngambil-ngambil foto, itu tuh 7 tahun. Nggak setahun, nggak 2 tahun aja, enggak. Dan sampai saat ini, itu saya tuh ngeluarin buku tahun 2016-an, 2017-an, dan sampai saat ini saya belum punya karya buku lagi. Cuman ada cerita pendek aja, tapi buku belum punya. Ya karena aku menerapkan lagi kayak sabar sama diri sendiri. Nggak usah buru-buru, walaupun teman-teman saya tuh udah punya buku sampai 2, 3 gitu ya. Saya tuh nggak harus balapan sama mereka, karena memang hidup itu bukan trek-trekan gitu loh. Hidup tuh emang masalah proses diri sendiri aja. Sabar sama diri sendiri merupakan bagian lah buat bisa mengambil foto. Oke, sebentar aku nambahin dulu dari Fresil sebelum pertanyaan selanjutnya. Tadi mengenai bagaimana visual storytelling kan. Boleh aku tambahin, Fresil? Boleh dong. Aku secara teorinya nggak hafal deh, tapi kalau dilakuin oke lah. Aku nggak teori kok. Kalau misalnya kayak gitu-gitu, udah aja ya yang ceritain. Aku nggak bahas teori, ini bahas tentang, dulu kita sama Fresil, sekitar 2015 waktu itu, bareng teman-teman, kita bareng-bareng belajar waktu itu. Terus kita nggak ngerti sama sekali tuh, apa itu buku foto, bagaimana membaca suatu foto, bagaimana memaknai foto, apalagi bertutur dengan fotografi, kita nggak ngerti sama sekali. Sama kayak teman-teman, tapi kita udah capek belajar motor itu yang benar gitu. Oh visualnya harus begini, oh visualnya harus begitu. Udah capek lah. Pengen sesuatu hal yang beda lah dari fotografi gitu kan. Terus sama Fasil kebetulan ada juga teman-teman Baskara, kita, kalau teman-teman dengar ada kita dulu di Foto Emperan tergabung kan. Nah, kita sotoy waktu itu.
bahas buku fotografi, apa aja itu. Salah satunya buku Om Erik Prasetya, karyanya Mas Aji Susanto Anom. Terus kita main-main ke websitenya Magnum Foto gitu. Terus kita ngelihat kan di situ. Oh ini elemen visualnya begini, bla 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 segala macam. Dengan sotoinya kita bersemangat mengkritisi fotografer dunia, para fotografer nasional yang keren-keren pisan gitu. Dibandingkan kita bukan siapa-siapa, tapi kita berani waktu itu. Sotoy aja, ya udah. Setiap orang itu terkadang punya opini berbeda-beda dengan karya masing-masing. Di sana kita belajar, oh ternyata setiap orang preferensinya berbeda ini. Al-Asbun. Iya, asbun semua kan. Tapi alhamdulillah dari itu sampai sekarang kita belajar, oh apa yang kita pelajari dulu yang dibilang subjektif nggak masalah juga. Karena bergaruh dengan referensi orang, perjalanan hidupnya tadi, nilai-nilai, pengalaman, dan segala macam. Bagaimana dia memaknai segala sesuatu itu kan suatu hal yang subjektif. Nanti kalau ada yang kuliah di desain komunikasi visual itu ada namanya psikologi persepsi. Nanti belajar di situ. Nah, tadi yang nanya bagaimana memahami itu tentang visual dan story segala macam. Kalau kita sama Presil dulu praktiknya dari hal yang terdekat aja dulu. Misalnya lagi capek kuliah tuh mau curhat, ya udah apa sih yang mewakili mahasiswa itu capek kuliah gitu. Misalnya tugasnya, kelasnya, teman-temannya yang toksik segala macam, putus cinta tapi tugas masih banyak. Itu aja dulu hal kecil seperti itu. Dan Presil pun sebenarnya punya kisah yang jauh lebih mendalam, tapi sepertinya kita bisa kita bahas di sini. Karya Presil bisa dilihat di situ. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bang Yoga Liberiawan. Udah, nanti aku mau komen dan nanya ya. Silahkan aja Bang Yoga, aku mau komen tanya silahkan langsung, jangan basa-basi. Terus ada pertanyaan dari Alvari Sidiki. Oke, aku bacain ya Presil. Kak, gimana caranya supaya mengubah... Om Yoga. Kak, gimana caranya supaya mengubah perspektif pandangan orang terhadap fotografer? Khususnya fotografer nude. Waduh, fotografer nude. Ini supaya tidak dianggap atau dicap FG yang kurang baik, Kak. Terima kasih. Oke, aku serahkan kembali ke pemateri. Silakan Presil. Ini fotografer nude tuh maksudnya fotografernya nude. Modelnya biasa aja gitu. Apa gimana ini fotografer nude tuh maksudnya fotografernya yang telanjang. Ngapain ini fotografer telanjang? Bener juga ya. Tapi sepertinya ngapain fotografer telanjang? Maksud dari saudara ini fotografer yang karyanya nude. Oh, fotografer yang karyanya nude. Oke, lanjut. Ini kayaknya fotografernya foto-model. Iya. Oke deh. Gimana perspektifnya diubah? Apa ya? Aku selalu percaya kalau misalnya orang itu nggak bisa diubah perspektifnya. Ya dari tindakan aja sih. Kayak misalnya karena kita hidup di Indonesia, kita hidup di daerah timur, kita pakai budaya timur, budaya Indonesia, terus role besar kita balik lagi kayak latar belakang negara ini adalah the region is such a big role in here. Jadi ya lo nggak bisa nyalahin kalau ada orang perspektifnya buruk saat ngeliat ada fotografer nude. Ya karena negara kita seperti ini, negara kita di-lead sama agama. Kita punya satu paham di mana Pancasila kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus mematuhi aturan agama-agama kita yang salah satunya kalau misalnya nude itu tidak boleh gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang perspektif pandangannya jelek tentang fotografer nude ya udah. Kenapa sih emangnya? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, tetap jalan aja asal sesuai apa yang kita mau gitu. Imaji aku tuh maunya seperti ini. Dulu juga aku pernah baca-baca soal Araki yang kayak dia tuh dikucilkan di kalangan fotografer Jepang hanya karena dia punya style yang berbeda. Lalu Araki berhenti gitu? Ya enggak dong. Dia cuma cukup jalan, lakukan apa yang dia mau, apa imaji yang dia sukai seperti ini ya sudah, itu terjadi seperti itu aja. Kalau misalnya kalangan A nggak suka sama hasil foto nude kamu, berarti kalangan A ini memang bukan pasarnya kamu, cari kalangan yang lain, pindah ke tempat lain.
Jangan terpaku sama satu tempat ini. Kalau tempat ini nggak bisa apresiasi karya kamu, ya mungkin memang bukan mereka. Seleranya mereka tuh bukan kamu. Cari orang yang selera sama kayak kamu. Cari orang yang mengerti kamu. Nggak usah diperdebatkan. Ngapain juga kita ngedebatin orang lain? Toh mereka memang punya hak untuk tidak menyukai. Lalu saya juga punya hak untuk diam dan pergi. Menurut aku capek kalau kita harus mengubah perspektif orang. Itu nggak akan mengubah diri kita jadi siapa soalnya. Cukup lakukan pengkaryaan lebih baik lagi. Jadi terus-terusan terus-terusan memperbaiki diri aja, nggak usah kita harus lebih baik dari orang lain, tapi lebih baiklah dari diri kita yang lama. Karena ya susah kalau ngejar orang lain nantinya. Cari yang suka foto-foto grafur, Mas. Nah, tepat itu. Cari yang suka fotonya grafur. Pasti karya kamu diterima. Jangan tunjukkan foto kamu sama orang-orang yang agamis. Aduh, nanti aku ini. Paham kan lah ya, yang kalau misalnya kita nunjukin sama anak pesantren kan nggak nyambung dong. Itu kan bukan ranahnya mereka ya. Ya kita cari sama orang lain lah. Foto-foto model, sama ada yang suka foto model, ada yang suka foto landscape. Terus mereka memperdebatkan mana yang lebih bagus, ya nggak ada dong. Kan ini gimana selera? Ya, Halo Pecil, aku ada jawaban deh yang ngebantu pertanyaan tadi, tapi jawaban unpopular opinion. ya gimana? Emang itu nggak unpopular ya? Nggak usah Oh iya, mikirin itu unpopular. opini orang lain. Nanti yang penanya jadi ini aja, jadi ketua ormas agama terus keluarin fatwa bahwa fotografer Beda. nude itu bener gitu dan tidak haram. Nah itu baru bener. Jadi kita nggak bisa maksa Indonesia kan, namanya juga Namanya sangat-sangat. juga Indonesia. Iya, daripada di demo Kita nanti di ya. negara di mana ada 200 juta orang, men. Masa Iya. dari 200 juta orang ini, sejuta kayak gitu, nggak, atau 100.000 nggak ada yang suka gitu. Kita kenapa harus mikirin orang yang ini gitu? Ya udahlah, kita hidup di 200 juta orang nih. Pasti ada tempatnya buat kita, walaupun kita nggak tahu itu di mana. Iya, dan Pasti foto-foto ada. begitu terkadang menyatukan Indonesia loh dengan komentar-komentar yang Ih. yang sangat bersih sekali. Tidak jorok tapi bersih sekali. Oke, aku lanjut ya. Ya, Oke. mulai besok coba motret wildlife. Nude Iya. semua tuh kan hewan. Oh, bener tuh. Moto hewan aja, udah nggak pakai baju itu. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi Mas Yoga Liberawan tuh. Ya. Ada Ara juga yang mau nanya katanya Amanda. Langsung nanya aja, nggak usah basa-basi, nggak usah bilang mau nanya-nanya, langsung tulis aja. Oh, Phil, komen dulu sih sama. Halo. Jadi siapa dulu Mita? Ya, kalau aku sih terserah udah sebagai hostnya. Oke, dari kita mulai. Silakan Bang Yoga dulu ya. Mau komen dulu sih yang soal yang musik mempengaruhi jiwamu. Menurutku dari yang karyamu itu nggak terlalu jauh beda sih. Yang kamu pun menurutku masih juga masih agak-agak sedih menurutku ya. Dari Karena kan lanjut. Oh. Nah, kalau pertanyaanku selain musik ada nggak kayak memotret visual yang mempengaruhimu, misalkan lukisan siapa atau fotonya siapa yang mempengaruhi karyamu dari tahun 2008 itu, dari kamu SMA sampai hari ini. Oke. Oke, paham. Oke, langsung dijawab deh. Langsung jawab aja dulu kecil. Ya. Oke. Jadi saya tuh sebenarnya
kebetulan ya, ini kebetulan aja. Jadi kebetulan saya tuh suka fotografi, tapi saya juga bisa gambar. Jadi saya tuh banyak banget menyukai lukisan-lukisan dan kadang-kadang tuh jadi kayak apa ya, saya tuh lebih ke arah dibabat semua gitu loh. Jadi ada karya-karya apa ini yang menarik tuh saya tuh nggak pandang pilih harus fotografi atau pandang pilih harus ini, enggak. Saya benar-benar dibabat habis, bahkan tarian, saya pernah terinspirasi dari tarian, memahami tarian, terus saya pernah terinspirasi dari buku-buku cerita gitu. Kayak buku novel-novel, bahkan film pun mempengaruhi bagaimana saya bervisualisasi, karena film-film yang saya tonton juga kadang-kadang kayak, wah ini the idea of ini ya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak cuman apa ya, musik itu ngasih salah satu big role, tapi yang baru juga saya ada lukisan yang saya suka, saya kagumi juga. Banyak lah kayak misalnya kalau saya ngelihat-lihat dari Insta tuh lebih banyak ngelihat karya-karya lukisan, terutama ke watercolor. Jadi saya juga suka watercolor buat ngelukisnya tuh. Jadi di watercolor ini tuh saya suka melihat karya-karya dari bikin siluet-siluet, karya-karya alam, dan ini juga ngebantu ngevisualisasiin. Jadi kadang-kadang tuh aku suka karena punya palet. Jadi kalau misalnya kita pelukis itu kayak kita punya palet warna, udah bisa nentuin warna apa aja yang harus kita masukkan dalam satu kanvas. Dan ini kebawa pas saya lagi motret. Pas saya lagi motret tuh kadang-kadang secara alam sadar saya tuh selalu memilih warna-warna yang mono. Jadi warna yang saya pilih tuh biasanya cuma ada satu warna atau 2 warna. Jadi kayak dasarnya misalnya kebanyakannya putih, terus, sisanya saya akan pilih warnanya warna yang pop up-nya gitu. Jadi kayak misalnya tuh salah satu contohnya, kalau aku boleh ngeliatin ya. Saya dari Instagram aja lah ya. Jadi foto-foto saya tuh kayak ada satu warna aja, nggak 2 gitu. Gimana sih? Dia nggak ada ini. Pokoknya kalau misalnya kalian sempat ngeliat Instagram saya, palet warna saya tuh cuma ada satu warna putih, atau warna putih terus ada warna hitamnya, warna biru, ada putih. Jadi warnanya tuh hampir sama semua. Warna terutama pas saya lagi main hitam putih itu kelihatan banget sih. Kalau misalnya lagi main BW, benar-benar antara kontras warna putih sama hitam. Silvernya kadang-kadang nggak saya tuh nggak pakai silver. Jadi warnanya juga nggak ada yang banyak warna gitu. Kebanyakan orang kan warnanya tuh penuh dengan warna di foto-fotonya. Tapi kayak contoh dari foto yang di belakang saya aja, saya ngambil warnanya yang benar-benar kayak warna biru sama putih. Kayak gitulah Pak. Dan selain dari lukisan, saya juga kan ngedoodle sih. Ini juga ngebantu saya buat ngeletakin tata tempat. Secara nggak sengaja saya tuh jadi suka ngambil posisi itu kayak garis-garis terus. Kayak foto-foto saya tuh selalu ada garisnya, garis lurus gini, terus nanti di atasnya baru ada segitiga. Jadi banyak pengaruh-pengaruhnya juga sih. Yang kayak gitu-gitu ya. Intinya sih jangan ngebatasin diri aja. Karena referensi itu nggak melulu dari visual fotografi aja. Kita bisa terinspirasi dari lukisan, dari tarian, puisi, buku, film. Film aku ngebabat banyak film juga. Kayak kalau misalnya lagi libur pasti aku nonton film terus, kayak bisa dari pagi sampai malam tuh aku nonton film aja. Kayak gitu bisa. Oke, Becil. Berarti apapun itu Dan baca buku juga penting sih, kayak apapun lah pokoknya.
nggak harus dibatasi. Ya udah Berarti lanjut berarti aja dah. apapun itu Nggak akan berhenti deh kayaknya kayak gitu. referensinya asupannya bisa mempengaruhi ke visual ya. Atau dari pengalaman aku nih ya, musik itu bisa menstimulus nggak sih moodnya? Misalnya kita lagi gloomy nih, Segala yang kita masukin ke diri. ya kita lagi gloomy nih, lagi galau-galaunya. Terus aku pernah waktu itu kan dengerin Sigur Rós kan album pertama Seven Self-Guard itu. Terus kayaknya ketika dengerin musiknya yang sejenis, yang gloomy, emosi aku tuh moodnya makin gloomy loh, makin gak nyaman. Tapi ketika waktu itu ngediting buat Zin, berasa lebih enak loh. Emosi suramnya itu, sedihnya, kesepian, galau itu bercampur semua. Apakah itu emosinya bisa kita salurin ya di karya? Gimana kalau pengalaman Presilo yang itu? Iya. Ya memang sih kalau aku pribadi ya, memilih musik itu karena musik memang stimulus paling kuatnya di situ. Stimulus mengunci mood, terus kayak memanggil kejadian di masa lalu. Jadi mereka kadang-kadang memanggil ingatan-ingatan buruknya adalah kejadian di dalam diri saya sendiri, yaitu yang sempat kalian mungkin bahas juga, itu terjadi ruminasi. Itu benar-benar terjadi nggak sengaja karena pertama saya selalu sendirian, yang kedua, saya selalu pemikir yang terlalu dalam ya, dan bisa dibilang juga cukup pendendam. Jadi pas saya lagi dengerin musik gini, saya kekunci sama diri saya sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang sangat buruk. Dan itu bisa disebut dengan ruminasi. Dan itu tuh benar-benar nggak bisa ngebedain. Sebenarnya itu kan kejadian udah lama ya, tapi saya tuh tetap ngerasa itu sekarang. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh merasakan kenikmatan itu sendiri gitu. Itu merasakan ada kenikmatan tersendiri sedang merasakan hal itu, merasa senang sedang merasakan hal itu, makanya walaupun pas saya lagi mengalami terkunci di pemikiran sendiri yang pemikiran negatif di diri sendiri, saya merasa senang. Dan hasil keluarlah visual-visual yang cukup gloomy jadinya. Aku nggak menyuruh kalian untuk melakukan apa yang aku lakukan ya. Karena itu buruk sih. Dan ruminasi itu salah satu yang kata-kata yang, jadi saya tuh sempat mencari apa sih yang sedang terjadi di diri saya ini ya, di lewat kamus. Apa ya, ini tuh pasti ada namanya deh, mengalami hal ini tuh ada namanya. Akhirnya pas di kamus baca kamus, baca artikel-artikel gitu ya, ketemu akhirnya tuh kata-kata itu ruminasi. Di mana kondisi kita terkunci di dalam pemikiran diri sendiri. Itulah ruminasi. Dan itu bisa dibilang jelek sih. Jangan kayak gitu ya. Becil. Itu berbahaya loh. Ya. Sangat berbahaya sekali. Tapi enak gitu. Cobain deh. Salah ya. Gini. Kalau misalnya bisa relate gitu ya, nanti emosinya bisa disalurin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bertahan di diri sendiri, bahaya. Bawaannya nggak enak terus. Itu udah emosi negatif, jangan dipelihara. Jangan dipendem, tapi dikeluarin. Nah, cara Pecil ya, kan itu kan tadi makanya gitu. jadi bentuk. Ya, itu kan Iya, jadi bentuknya maksudnya berkarya. berkarya. Kalau kita minjem istilah psikologi nih ya, Mas Fahri kalau salah tolong dibenarkan ya, tolong dikasih definisi yang benar. Itu namanya katarsis. Katarsis itu kita melampiaskan atau mengeluarkan emosi negatif, caranya macam-macam. Ada yang menulis, ada yang berkarya, segala macam. Makanya, dan terkadang tadi yang ada nyelutuk, itu karya curhat. Curhat itu nggak masalah, dan itu bagus. Nah kemudian. Curhat itu, mohon maaf saya curhatnya berkualitas. Sombong ya. Curhat produktif. Iya. Iya, Nah oke. maaf saya Pertanyaan selanjutnya, kasih kesempatan buat Ara dulu ya. Silakan Ara, tadi udah mau nanya, Ara udah nunggu. Silakan Ara, mangga. Oke. Ada suaranya kok udah. Ada. Jelas? Iya. Jelas suara. Oke. Ara mau nanya nih. Tadi sebelumnya tapi mau ucapin makasih dulu. Iya. Makasih buat pembicara Kak Priscilla. Kak Priscilla yang sudah memaparkan materinya luar biasa.
apalagi tadi soal musik ya, karena Ara juga kebetulan suka musik juga. Terus sedikit curhat juga sedikit cerita, Ara tuh baru mengenal fotografi, apalagi pakai analog itu tahun 2017 dan baru banget, masih awam banget lah soal fotografi. Nah, pernah waktu itu merasa sangat antusias, banyak ingin tahu soal foto story, semua hal, pengen banyak belajar gitu. Tapi ada satu ketika Ara malah stuck gitu, mau motret kayak gimana. Bingung. Itu bisa memperkaya visualisasi kita gitu. Keluarkan identitas Ara tuh kayak gimana, karena misalnya ngelihat foto orang, ini aku banget ya sih, atau ini tuh udah mengeluarkan apa yang aku rasa nggak sih, kayak malah kehilangan identitas gitu, kayak gimana sih biar si foto itu teh bisa disebut foto yang emang aku banget gitu. Malah aku kayak gitu sih, kalau tadi kan banyakin referensi, kalau aku malah sebaliknya gitu. Apalagi sekarang di sosial media, fotografi analog tuh makin banyak diminati ya. Yang pertama, terus juga yang kendala Ara juga kendalanya yang pertama karena fotografi analog sekarang mahal juga, beli roll tuh mahal sekarang, jadi kayak mau explore mau kayak gimana juga iya, kayak roll film tuh sekarang kalau nggak salah 100.000 kan KCP itu. Kalau misalkan dulu Ara masih bisa beli dengan harga yang murah banget. Mahal banget. Dulu saya 12.000 loh. Murah banget. Dulu aku ngalamin KCP tuh 12.000. Aku ngalamin KCP itu gak ada yang mau. Kalau aku sih tahu ada Ya, aja di rumah, Mbak Ara. tiba-tiba dibeliin. Jadi intinya adalah kamu mempertanyakan gimana karya itu apa namanya? Gimana tadi? Kok aku tahu nih? Gimana kamu tuh berkarya tuh terus jangan stuck gitu gara-gara kebanyakan referensi. Gini Becil, aku coba simpulin. Apa sih? Ara tuh ngerasa dia kayak kehilangan identitas dalam berkarya gitu. Ara juga aku tahu dia suka musik kan. Lihat di story IG-nya kan. Nah, terus Kalau maaf, jadi soalnya sinyalnya jelek. ya. Jadi Ara tuh pengen nanya, Gitu aja sih, gimana sih cara tipis-tipis tadi udah dijawab sih sebenarnya dari pembahasan sebelum-sebelumnya, tapi biar lebih diulas lagi sih gimana untuk menunjukkan identitas kita dalam berfoto gitu. Terima Kamu kasih. motret udah berapa tahun, Ra? 2017 sama sekarang berarti 3 tahun. Baru 3 tahun belum ada apa-apanya. Masih Enggak sih, itu ngawang-ngawang. udah lama lah ya. Tapi gini Ra, yang aku sadarin tuh kamu tuh foto kamu akan semakin mature seiring dengan waktu. Jadi kamu jangan takut kalau misalnya foto kamu tuh tidak ada ini, tidak ada karakteristiknya. Bukan tidak ada, mungkin kamu belum ngerti, kamu belum memahami karya kamu sampai-sampai kamu belum melihat itu. Karena kalau misalnya saya pribadi juga, saya pernah mengalami apa yang kamu rasakan gitu ya, kayak gue tuh foto gue nggak ada karakteristiknya sama sekali, nggak ada bagus-bagusnya deh. Tapi sepanjang terus berjalan sepanjang waktu gitu, mulai mengerti dan memahami diri serta menerima diri, akhirnya tuh aku mengerti karya aku tuh jalannya seperti apa. Jadi emang kalau misalnya 3 tahun kamu belum ketemu, menurutku tuh ini memang bukan waktunya kamu aja, belum waktunya. Kamu belum mengerti karya kamu seperti apa. Mungkin nanti di tahun ke-5 baru kamu bisa melihat secara keseluruhan saat kamu lebih berkembang lagi. Jadi jangan takut sih, Ra. Itu cuma masalah waktu aja kamu mengerti, karena karakteristik satu karya itu hadir saat Udah gitu sampai tahap gitu ngelihat foto
misalnya aku motret apa udah tahu oh ini mah si Ara yang moto gitu.